Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mempelajari nasab? Karena nasab ini adalah sebuah pembukaan yang membuat kita mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jadi dalam silsilah nasab beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah nasab-nasab orang mulia. Beliau Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini antara baginda Nabi sampai Adnan ini ada 21 orang. Dan ini muttafaq, ulama sepakat silsilah nasab ini. Kenapa kita harus mempelajari nasab Nabi besar Muhammad SAW? Karena di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam, orang Arab itu Pak, pernikahan itu macam-macam. Ada pernikahan di Arab itu satu perempuan suaminya 5. Jadi hari Senin sama fulan, hari Selasa sama fulan, hari Rabu fulan, keempat sampai 5 digilir satu perempuan. Nah ini repotnya nanti kalau sudah punya anak. Nah kalau sudah punya anak akhirnya dipanggil sama perempuan ini, 5-5-nya dipanggil, datang ke rumah saya, ini saya punya anak lahir. Untuk anak pertama ini punyanya kamu. Nah, ini nggak boleh nolak sudah. Kalau sudah ditunjuk ini anak kamu, itu harus diterima. Ini ada pernikahan seperti itu. Kalau dia hamil lagi, melahirkan lagi, dikumpulkan lagi 5 orang ini. Ini anak kamu. Ini tahu dari mana saya nggak tahu. Pokoknya harus diterima. Ini pernikahan sebelum Islam. Ada pernikahan seperti itu. Jadi nasab baginda Nabi besar Muhammad itu semuanya nasab yang naudzubillah bukan dari zina, semuanya dari pernikahan. Nikah itu bagaimana? Ada ijab qabul, ada saksinya, syarat-syarat nikah dalam Islam. Itu nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW itu begitu. Nabi bersabda, "Wulidtu min nikahin la min sifah." Saya ini dilahirkan dari nikah, bukan dari perzinahan. Jadi semua nasab beliau adalah sayyid, adalah tokoh terkemuka dalam kaumnya. Dan juga di nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi pertanda bahwasanya beliau itu adalah bangsa Quraisy. Beliau adalah orang Arab. Maka karena beliau berasal dari Arab, otomatis Nabi menjadi orang yang terbaik. Bangsa yang melahirkan Nabi otomatis menjadi bangsa yang terbaik. Maka ini adalah kemuliaan bagi bangsa Arab, kemuliaan bagi suku Quraisy. Jadi bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik karena Nabi berasal dari sana. Cuman ini tidak bisa kemudian kita jadikan patokan. Pokoknya orang Arab itu pasti baik. Tidak. Pasti ada yang nyeleweng-nyeleweng. Di zaman Nabi saja kita kenal ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu siapa lagi, dan abu-abu yang lain. Banyak sekali. Artinya kalau ada yang menyimpang dari orang Arab itu tidak kemudian kita anggap. Yang kita anggap adalah orang-orang Arab yang baik. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita. Bangsa Indonesia ini sangat menghormati orang Arab, apalagi dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi, itu jangan kita anggap. Yang seperti itu jangan kita anggap. Baik, jadi dalam nasab ini menunjukkan bahwasanya bangsa terbaik itu adalah bangsa Arab karena Nabi besar Muhammad SAW berasal darinya. Jadi Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah. Abdullah ini nama ayah beliau. Jadi Abdullah ini meninggal ketika Nabi besar Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungannya. Kemudian Abdul Muttalib, ini kakek beliau. Ini juga Sayyid Mekah semuanya ya. Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab. Nah Kilab ini sebenarnya artinya adalah anjing ya. Tapi ini
biasa di kalangan Arab itu memberi nama dengan hewan itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa. Jadi ada orang Arab anaknya diberi nama serigala, diberi nama apa? Macan, apa lagi? Raja Wali dan lain-lain dalam bahasa Arab. Kenapa? Di adat mereka itu nama anak mereka untuk menakuti musuh-musuh mereka. Sedangkan budak mereka namanya mereka baguskan. Misalkan ada budak namanya Sumayyah, ada budak namanya Salma, Yasir dan lain-lain. Jadi kalau misalkan musuh, kamu mau perang dengan siapa? Saya mau perang dengan macan, dengan takut itu musuhnya. Jadi itu budaya pada waktu itu. Jadi biasa memberikan nama anak, diberi nama yang menakutkan karena nama anak mereka adalah untuk nama musuh-musuh mereka. Ya, orang Arab dulu sering perang dan perangnya itu ya hal-hal yang remeh. Ya, ada namanya perang Fijar. Perang Fijar ini ada orang Arab duduk-duduk di Ka'bah. Ada tembok Ka'bah gitu. Dia duduk-duduk, kakinya diselonjorkan. Lalu dia bilang, tidak ada satu orang Arab pun yang mampu untuk menekuk kaki saya. Dia bilang apa? Gak ada satu orang pun Arab pun yang bisa menekuk kaki saya. Kemudian datang orang Arab yang lain, dikeluarkan pedangnya, ditebas langsung kakinya itu putus. Nah itu gara-gara kejadian itu langsung ada perang namanya perang Fijar, perang yang terjadi di Ashurul Hurum. Nah itu Nabi ikut bantu pada waktu itu, bantu untuk bawakan anak panah paman-pamannya. Nah perang pada waktu itu gitu, ada dua orang gila gitu ya, yang satunya bilang nggak ada orang Arab yang bisa menekuk kaki saya, yang lain gila juga, ditebas langsung. Akhirnya terjadi perang. Tapi setelah Islam nanti nggak ada perang-perang seperti itu. Setelah Islam perang itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Adnan ini muttafaq ya. Hadza huwal muttafaq alaih. Sampai Adnan ini muttafaq, ada 21 silsilah keturunan baginda Nabi. Wa fi ma ba'da Adnan ila Adam khilafun katsir. Tetapi setelah Adnan sampai Nabiullah Ismail, sampai Nabiullah Ibrahim, sampai Nabi Adam itu khilaf. Artinya nasabnya ikhtilaf di antara ulama. Jadi kalau memang ingin dihafalkan, hafalkan sampai Adnan. Dan ini ada lagunya. Di lagu-lagu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ila akhirih. Ada yang hafal? Enggak ada. Nah, itu ada ya. Ini nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sampai Adnan ya. Saya dulu di pondok punya teman namanya Lu'ay Ibni. Saya bingung, namanya bagus tapi saya nggak tahu artinya apa. Waktu itu di pondok saya belum belajar bahasa Arab, belum tahu sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya tambah dewasa, akhirnya saya baca kitab sirah, baca kitab maulid, akhirnya ada Lu'ay ibni Ghalib. Oh, kayaknya bapaknya anak ini menamai anaknya Lu'ay ibni begitu ya. Jadi Lu'ay anaknya, padahal lanjutannya adalah Lu'ay ibni Ghalib. Ibni itu bin, Lu'ay anaknya Ghalib. Tapi karena dia bukan orang Arab, mungkin akhirnya anaknya diberi Lu'ay ibni, Lu'ay anaknya. Anaknya siapa? Enggak tahu ya. Nah, makanya hati-hati. Walaupun berbahasa Arab, artinya juga harus diperhatikan. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zurrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Dan ibunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Jadi ibu beliau namanya Aminah. Jangan sampai salah. Jadi dulu pernah di kalangan orang Arab sendiri ya, satu gedung ditanyain, siapa nama dia bertanya tentang keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Misalkan, siapa nama ibu baginda Nabi besar Muhammad SAW? Akhirnya ada yang ngacung, siapa namanya? Fatimah. Ada yang bilang Fatimah, salah. Itu orang Arab. Padahal nama ibundanya adalah Aminah ya, Aminah bintu Wahab ya. Kemudian ditanya lagi sama syekhnya itu,
Coba sebutkan 11 orang kesebelasan Barcelona. Itu tahu semua, Pak. Kipernya tahu, penyerangnya tahu, pemain tengahnya tahu, backnya tahu ya. Ini perbedaan. Jadi zaman sekarang banyak manusia yang lebih kenal dengan artis, dengan pemain bola daripada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ibu beliau namanya Aminah ya, Aminah bintu Wahab, dan bersambung nasabnya dengan Nabi besar Muhammad SAW dari Lu'ai. Dari Lu'ai ini sama, kemudian ke belakang Lu'ai ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ya. Ini adalah nasab ibu beliau Sayyidah Aminah. Kemudian ada pertanyaan zaman sekarang ini ya, pertanyaan agak, mohon maaf, agak kurang ajar gitu. Apakah ayah dan bunda Nabi itu selamat? Itu ada yang bilang tidak selamat, masuk neraka. Ini kurang adab sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Katanya ulama, orang yang ada sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah masuk dalam ahlu fatrah. Ahlu fatrah itu apa? Masa antara Sayyidina Isa dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka itu tidak diadab dengan dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kalau berdasarkan ini berarti ayah dan ibu baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah termasuk golongan orang yang selamat, tidak masuk neraka, karena Rasulullah belum diutus. Kemudian itu nasab baginda Nabi. Kemudian mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Qila thanihi wa qila thalithuhu wa qila thaniya asyarihi wa qila ghairu dzalik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Dikatakan, ada yang mengatakan tanggal 2 pada Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan selain itu. Tapi yang masyhur atau ra'yu rajih adalah tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nah, jadi ini adalah kelahiran baginda Nabi. Tahun gajah itu tahun di mana pasukan Abrahah akan menyerang Ka'bah. Jadi Abrahah itu berniat menghancurkan Ka'bah disebabkan Abrahah membuat sebuah kuil penyembahan di daerah Yaman, tetapi tidak ada yang mengunjungi. Ingin menjadi saingannya Ka'bah, tidak ada yang mengunjungi, bahkan ada yang mengencingi. Akhirnya diseranglah Ka'bah itu oleh Abrahah dengan membawa pasukan gajah. Nah, antara pasukan gajah ketika dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus burung ababil itu dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah 55 hari. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, orang di tetangganya Nabi itu masih hangat memperbincangkan pasukan gajah yang dihancurkan oleh batu kerikil yang dilempar oleh burung ababil. Itu antara penyerangan Ka'bah dan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW 55 hari ya. Ya, sedetail itu kita harus tahu tentang baginda Nabi ya. Sedetail itu ya. Wa kanat qad hamalat bihi ummuhu fi ayyamit tasyrik indal jamratil wusta wa qila ghairu dzalik. Wa kanat qad hamalat bihi ummuhu, dan ibunya baginda Nabi besar Muhammad SAW hamil Nabi itu pada hari-hari tasyrik ketika Jumrah Wusta. Oleh Syekh Hisham Al-Kamil yang mensyarah kitab ini dikatakan ini bukan pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih itu bunda Nabi Muhammad SAW Aminah itu hamil pada bulan Rajab. Hamilnya bulan Rajab, kemudian melahirkannya bulan Rabiul Awal ya. Jadi beliau hamil pada bulan Rajab.
Wa lailata miladihi alaihi salatu wassalam ittaraba iwanu Kisra hatta sumi'a sautuh wa saqatat minhu arba'a asyrata syurfatan wa khamadat naru Faris wa lam takhmud qabla dhalika bi alfi am wa ghadat buhaira sawa. Dan pada malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaraba iwanu Kisra, istananya Raja Kisra itu berguncang hebat, hatta sumi'a sautuh, sehingga suaranya terdengar. Wasaqatat minhu arba'ata asyra syurfatan, dan berjatuhan sebanyak 14 balkon. 14 balkon di istananya Raja Kisra terjatuh. Wa khamadat naru Faris, dan api yang ada di negeri Persia itu padam. Walam takhmud qabla dzalika bi alfi am, padahal tidak pernah padam selama 1000 tahun. Wa ghadat buhairatu sawa, dan danau Sawa pada waktu itu menjadi mengering. Jadi ketika sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada malam kelahirannya terjadi mukjizat. Mukjizat yang terjadi sebelum kelahiran Nabi disebut dengan irhas, ya. Irhas itu apa? Adalah kejadian luar biasa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Namanya irhas. Apa saja kejadian luar biasanya? Semua yang diagungkan manusia pada saat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada di Persia. Di Persia itu ada api yang nggak pernah padam selama 1000 tahun. Kok bisa nggak pernah padam? Karena dijaga, ada penjaganya, itu selalu diberi kayu, dan itu api disembah. Maka itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istana itu bergoncang. Istana itu bergoncang. Pada saat malam kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, istananya Kisra berjumpang dan berjatuhan daripada balkon-balkonnya. Balkon itu seperti hiasan-hiasan, itu berjatuhan. Ada sebuah danau namanya Danau Sawa. Danau Sawa ini ada di negeri Irak. Itu pun juga airnya mengering, karena di danau ini dibilang Tuhan mandi di sana, begitu ya. Ada diagungkan oleh orang pada waktu itu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala semua hal yang diagungkan pada malam kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dihancurkan. Nabi ini di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Anda punya anak kemudian melahirkan terus terjadi goncangan, ini bukan irhas, itu adalah lindu atau gempa, segera keluar. Itu bukan pertanda Nabi, karena tidak ada Nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini hanya terjadi bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perhatikan, kita tadi sudah hampir setengah jam, tidak kerasa ya. Baru ya, kalau bahas sirah itu menyenangkan. Mudah-mudahan istiqomah ini sampai selesai. Habis kitab ini ganti kitab sirah yang lain, gantian sama Ustaz Abdul Aziz. Luar biasa ya, sirah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Menyenangkan. Kalau Anda lihat film, lihat TV, kan ceritanya terjadi pembunuhan, menakutkan semuanya. Malam langsung mimpi buruk. Tapi kalau mendengar sirah Nabi Muhammad SAW pasti mimpinya indah. Apalagi sampai bisa bermimpi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sedikit ya, kemudian radha'uhu, penyusuan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa arda'athu alaihi assalatu wassalam Halimatu bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu disusui oleh seorang perempuan bernama Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah. Halimah bintu as-Sa'diyah ini pada saat berangkat, ya, kampungnya namanya kampung Bani Sa'ad. Berangkat itu untanya itu dalam keadaan unta yang kurus. Akhirnya nyampe Mekah itu nyampe terakhir. Semua teman-temannya sudah dapat bayi. Jadi pada waktu itu kebiasaannya orang Arab kalau punya anak tidak disusui sendiri, disusukan kepada ibu susuan. Itu kebiasaannya orang Arab pada waktu itu.
Nah, Halimah itu datang terlambat, akhirnya yang lain teman-temannya yang unta-untanya sehat itu sudah bawa bayi semua. Halimah sudah nggak dapat bayi, tinggal satu bayi. Satu bayi itu pun anak yatim. Ini sudah mau ditolak sama Halimah. Kenapa mau ditolak? Karena yatim. Kenapa? Karena Halimah ini juga ingin ceperan. Ingin ceperan dari bapaknya. Kalau ditinggal bapaknya kan tidak dapat ceperan. Ingin uang lebih dari bapaknya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah anak yatim. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah hampir saja tidak mau membawa Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi akhirnya dipikir, daripada kita balik ke kampung tidak punya bayi, tidak punya pekerjaan, ya sudah kita ambil saja. Itu kemudian diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, yang awalnya ketika pulang itu untanya Halimah berangkatnya kan paling akhir karena paling kurus, karena barokahnya membawa baginda Nabi besar Muhammad SAW itu langsung paling kenceng, Pak. Yang lain belum nyampe ke kampung Bani Sa'ad, Halimah sudah nyampe lebih dahulu. Halimah waktu sebelum mengasuh baginda Nabi, air susunya itu kurang, ya, kurang sehat. Setelah membawa baginda Nabi SAW, air susunya selalu penuh, selalu penuh. Kambing-kambingnya, orang Arab waktu dulu itu yang suka minum susu kambing. Kambing-kambingnya awalnya itu ya nggak punya air susu, kering. Ketika datang baginda Nabi Muhammad, itu susunya penuh, berlimpah-limpah, cukup untuk diminum. Perkampungan Bani Sa'ad ketika zaman itu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW itu kekeringan, paceklik, pancaroba, paceklik ya, kekeringan. Setelah kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW langsung menjadi kampung yang subur, semuanya subur, hilang pacekliknya berkat barokah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu membawa barokah. Orang yang mempelajari sirah nabawiyah, majelis seperti ini, insya Allah barokahnya besar. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang mulia akan menjadi mulia. Kita kalau mempelajari Nabi Muhammad SAW, paling tidak akan membaca Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu salawat dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan majelis ini bisa ila yaumil qiyamah, bahasanya Syekh Toha, ila yaumil qiyamah. Saya nggak mau teruskan, biar penasaran, biar hadir di majelis selanjutnya, ya, biar hadir di majelis selanjutnya. Ini masih panjang ini masih baru kelahirannya, ini belum perangnya, macam-macam perang ada, belum melawan Abu Jahal dan lain-lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.